Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Gen Sukses Media akan membahas kunci jawaban tugas Ayo Kita Latihan halaman 170 IPA kelas 7 bab 5 semester 1. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai jawaban dari setiap pertanyaannya. Kita masuk ke soal pertama, yaitu apa perbedaan antara suhu dan kalor? Bagian ini termasuk soal yang mudah ya, karena pastinya kalian sudah paham betul mengenai apa itu kalor dan apa itu suhu. Jika belum paham atau lupa konsepnya, perhatikan penjelasan berikut Gen. Pertama kita ingat dulu mengenai apa itu suhu. Suhu merupakan salah satu dari 7 besaran pokok. Suhu adalah tingkat atau derajat panas dinginnya suatu benda. Nah ingat, semakin tinggi suhu benda, maka akan semakin panas benda tersebut. Sebaliknya, semakin rendah suhu benda, maka akan semakin dingin benda tersebut. Kita ingat lagi kan, bahwa alat ukur suhu adalah termometer. Dan terpenting, satuan suhu dalam sistem internasional atau SI adalah Kelvin. Kedua, kita ingat mengenai apa itu kalor. Nah, kalor adalah salah satu bentuk energi, yaitu energi panas. Nah, kedua, kalor dapat berpindah dari satu zat dengan suhu tinggi ke benda atau zat yang memiliki suhu lebih rendah. Nah, satuan dari kalor adalah joule. Oh iya kan, karena kalor merupakan bentuk energi, maka kalor dapat berubah menjadi energi lain atau dihasilkan dari energi lain. Misalnya kita menggunakan setrika, itu kan dari energi listrik yang kemudian akan menghasilkan energi panas untuk menyetrika atau menghaluskan pakaian. Ingat ya. Oke, jadi perbedaan suhu dan kalor adalah suhu merupakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Sedangkan kalor adalah energi panas yang dapat diterima atau dilepaskan oleh benda atau zat tertentu. Oke kan? Semoga bisa dipahami ya. Kemudian kita akan lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah soal kedua Gen, yaitu mengapa orang menggigil ketika kedinginan? Kita coba bahas sama-sama ya. Nah, saat kedinginan, tubuh mengalami penurunan suhu yang cukup besar. Maka dari itu, otak kita akan memerintahkan otot-otot di tubuh untuk bergerak dengan cara yaitu kontraksi dan relaksasi. Ini tujuannya untuk meningkatkan dan mengembalikan suhu tubuh ke normal. Caranya bagaimana? Perhatikan Gen, sederhananya proses deteksi suhu tubuh ini kan dilakukan oleh otak. Nah, otot-otot akan distimulasi oleh otak untuk menggigil sedikit demi sedikit. Proses menggigil ini sangat berguna untuk menjaga temperatur dalam tubuh saat suhu udara rendah, sehingga organ-organ tubuh tetap bisa beraktivitas secara normal. Nah, kenapa bisa menggigil ini menjaga kestabilan tubuh kita? Atau dengan kata lain, tetap menjaga tubuh kita tetap hangat saat kondisi dingin? Perhatikan lagi kan, saat menggigil, tubuh akan bergerak lebih cepat. Sehingga tubuh akan melakukan metabolisme dengan membakar energi kimia dari makanan menjadi energi gerak. Sehingga menghasilkan energi panas dan akan dapat mempertahankan suhu tubuh agar tidak turun. Jadi, orang menggigil ketika kedinginan merupakan salah satu reaksi refleks dari tubuh untuk menjaga kestabilan suhu normal tubuh. Tapi perlu kalian ketahui kan, bahwa tubuh yang menggigil ternyata banyak menyerap energi. Itulah sebabnya orang akan lebih cepat lapar di tempat yang dingin. Gimana Gen? Semoga bisa dipahami ya untuk jawaban dari soal nomor 2 ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini adalah soal nomor 3. Bagaimana persamaan kalor untuk menaikkan suhu benda dan kalor untuk mengubah wujud benda? Coba jelaskan. Nah Gen, untuk jawaban soal nomor 3 ini cukup berkaitan dengan rumus-rumus tentang kalor. Karena di sini disebutkan kata persamaan. Yang Gen Sukses rasa juga yang diminta adalah persamaan rumusnya. Sebenarnya untuk penjelasan mengenai jawaban dari soal nomor 3 ini, kalian bisa temukan di halaman 161 buku IPA pegangan kalian ya. Tapi tetap coba kita jawab bersama-sama di sesi video ini. Untuk pertama, persamaan kalor untuk menaikkan suhu benda.
Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda bergantung pada jenis bendanya. Semakin besar kenaikan suhu bendanya, kalor yang diperlukan maka akan semakin besar. Dan semakin besar massa bendanya, kalor yang dibutuhkan atau diperlukan pun semakin besar. Nah, secara matematis, persamaan kalor untuk menaikkan suhu benda dirumuskan sebagai berikut, yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Dengan keterangan Q yaitu banyaknya kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu benda. Nah, ini satuannya Joule. Kemudian M sama dengan massa benda yang menerima atau melepas kalor. Satuannya kilogram. Kemudian untuk C ini huruf kecil sama dengan kalor jenis zat. Ya. Kemudian untuk delta T itu berkaitan dengan perpindahan suhu. Nah, untuk kedua yaitu persamaan kalor untuk mengubah wujud benda. Kalor yang digunakan untuk mengubah wujud zat atau benda disebut dengan kalor laten. Kalor laten ini terbagi menjadi dua persamaan, yaitu terdiri dari kalor penguapan atau pengembunan dan kalor lebur atau beku. Berikut ini adalah persamaannya, gen, yaitu untuk kalor penguapan atau pengembunan adalah Q sama dengan M dikali U. Untuk kalor lebur atau beku, Q sama dengan M dikali L. Dengan keterangannya yaitu untuk Q sama dengan kalor yang dibutuhkan atau dilepas untuk berubah wujud. Kemudian untuk M ini untuk massa zat atau benda. Dan untuk L ini adalah kalor lebur atau kalor beku. Satuannya Joule per kilogram. Dan untuk yang U kapital adalah kalor penguapan atau kalor pengembunan. Satuannya sama yaitu Joule per kilogram. Oke, gen, ini untuk jawaban dari nomor 3. Baik sahabat gen, demikian tadi pembahasan kunci jawaban tugas Ayo Kita Latihan halaman 170. IPA kelas 7 bab 5 semester 1. Semoga dapat sedikit menambah wawasan kita semua ya. Sampai jumpa di postingan video berikutnya. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.